Ayo, Bu.
Halo, pagi semuanya. Maaf ya, agak telat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebentar ya. Ya, Pak. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjut dari bahas si form ini. Setelah itu kita ada sedikit baik lagi mengenai CSAM. Kalau sebelumnya kita baru si Apache-nya aja, mungkin sekarang kita udah masuk ke MySQL sedikit. Ini lanjutan ya dari si form kemarin. Jadi kita udah tahu sebelumnya kalau si form ini buat ngebuat sebuah daftar isian ya. Jadi untuk meminta si user mengisikan informasi yang kita butuhkan, kemudian kita olah nih. Nah, kan kita udah bikin nih sebuah form buat si user ngisiin ya, tapi kan belum kita sampai diolah tuh. Nah, sekarang kita akan nanti masuk ke pengolahannya. Oke, ini skip aja. Oke, ini kemarin ya, tipe-tipe form. Ada beberapa yang udah kita contohin, ada si text box, text area, radio button, text box, combo box itu. Jadi coba jadi file upload. Oke. Oh ya, kemarin latihannya udah dibikin ya. Nah, di sini ditambahin kalau kita kemarin kan form itu cuma ada action sama metodenya aja ya. Metodenya apa? Mungkin mau post lalu actionnya itu mau kita arahkan kemana gitu. Kalau nggak kita isi, ya berarti ke file itu sendiri gitu. Ketika disubmit. Nah, khusus untuk tipe file upload kita harus tambahin yaitu si encrypt-nya. Encrypt-nya itu multi-part atau form data. Jadi kalau kita nggak taruh itu file objeknya itu nggak bisa file uploadnya itu nggak akan kebaca oleh si post atau si get-nya ketika dikirim. Oke. Nah, berikutnya itu adalah name. Oke. Jadi di sini ini tipe kemarin. Sebentar ya, ada paket. Aduh. Oke, sorry ya, gangguan sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, untuk si atributnya ini kemarin udah tahu ya. Ada name-nya, ada action-nya, kita harus tujuin kemana, lalu ada metodenya, mau post atau get. Nah, oke. Jadi kita udah bahas kemarin sedikit, yaitu kalau get itu nanti data yang kita kirim itu akan tampak di URL-nya. Sedangkan kalau kita pakai post itu nggak akan tampak di dalam URL-nya. Oke.
Oke, nah ini sama sih ini. Intinya perbedaan antara si post dan get ini. Kalau si post, oke, ini lebih detailnya ya. Jadi kalau si post ini sebenarnya kembali lebih aman gitu. Kalau kita mau bikin form login atau form daftar, jadi inputan yang kita pengennya itu secara aman atau secure itu lebih tidak terlihat, jadi lebih aman dibandingkan get. Nah, ternyata si get ini dibatasin ya. Jadi cuma bisa 2047 karakter. Kalau post itu enggak, sebanyak apapun datanya dia akan terima. Oke, nah cara ngambilnya itu cuman pemanggilan namanya aja gitu. Kalau pakai post kita pakai $_post, kalau pakai get $_get. Method post Oke, nah. Oke. Nah, ini contoh si post sama si get. Nah, ini oke. Oke deh, langsung kita contohin aja. Contoh kemarin itu kita bikin di sini ya, si struktur ini ya. Dan si struktur ini kita lihat di formnya nih. Nah, dia tipenya post, bisa kita ganti get dulu deh. Oke, kita arrange actionnya itu ke si ini ya, ke src struktur.php. Itu ada di folder src saya nih. Lalu di sini ada struktur PHP. Nah, di mana sini isinya tuh baru ngevardam ASD doang ya. Struktur HTML. Oke, waduh. Form pertemuan kita kemarin ya. Kita apa juga kalau ini bikin bisa langsung dicoba. Jadi misalnya tadi kita pakai tipe input postnya itu get ya. Nah ini kalau nggak kita isi berarti dia mengarahin ke si file ini sendiri yaitu si struktur.html. Sedangkan kalau kita arahin dia akan mengarah ke si file tujuan kita. Nah, dia ngarahin di sini. Nah, tapi kan URL ada di sini ya, terlihat di perbedaan antara post dan get ada di URL-nya. Kalau dia tipe get akan dikirim di URL-nya, jadi kelihatan semua. Itu apa yang saya input kan, si namanya apa, passwordnya apa, hobinya apa. Nah ini kan baru di URL nih, belum ke dalam file yang kita bikin tadi nih. Nah file kita kan cuma SD ya. Buat get-nya itu tadi seperti contohnya kita pakai $_ karena tadi kita pakai get, kita pakai get. Nah, kita dapat semua dalam bentuk array, yaitu adalah si txt nama, txt password kita, ada txt hobi, txt mobil ya. Nah, kalau kita pakai $post gitu ibaratnya. Nah, kita nggak dapat apa-apa ya, karena tadi tipe formnya get bukan post. Oke, mana kita balikin dia ke post. Harus itu. Nah,
ke tipe pos nggak terlihat ya di URL-nya, tapi datanya tetap bisa kita tangkap itu dengan si $post. Pattern-nya pun sama. Itu berbentuk array, itu isinya ini. Oke. Terus kita ke ini dulu ya, biar nggak terlalu jauh. Oke. Oh, ini. Nah, ini kalau tadi misalnya kita nggak arahkan gitu kan, kita kosongin dia. Ya, jadi kalau kita isi, dia akan ngarah ke diri ini sendiri. Nah, tapi kan karena diri dia sendiri itu isi adalah si struktur HTML yang muncul seperti ini ya. Cara nangkepnya itu aduh, di HTML lagi. Ganti. Ini harus kita rubah ya, walaupun di HTML, karena kita mau menyisipkan script PHP ke dalam sini. Jadi kita pakai yang pas. Nah, kalau kita sama ya, dia kalau kita kosongin dia ngirim ke file dia sendiri. Nah, tapi beda karena tadi kita nggak tampilin ya nggak muncul apa-apa. Ini saya taruh di bawahnya itu ada nge-vardam gitu kan, isi dari itu ya, tetap kita bisa tangkap. Tapi umumnya ini jarang gitu seperti ini, karena ini kan apa biasa untuk memprosesan ini kita butuh apa, satu buah logic sendiri gitu, tergantung seberapa besar formnya itu sendiri kan. Nah, karena itu biasanya nggak digabung, jadi akan lebih bagus kalau kalian bisa. Kita balikin aja. Nah, jadi lebih bagus kita buat file terpisah di mana si struktur HTML ini ngatur tampilan si formnya gitu kan, apa yang mau kita tampilin, ya udah proses logiknya kita taruh di satu file terpisah, misalnya di sini nih, di struktur si PHP ini. Oke. Yes. Nah ini ya, kalau dapat kayak gini pun kita udah enak gitu, ibaratnya cara olahnya. Misalnya kita mau echo gitu, echo, biar enak kita tampung gitu kan ke dalam suatu variabel. Walaupun sama aja. Ini ada sesuai nama ininya ya. Kalau kita mau panggil, misalnya tadi ada txt. Kopi apa itu saya?
Waduh. Password. Saya namanya aneh-aneh ya. Coba kita bikin. TXT hobi. Ini kita cari baca tulis. Oh, dia ketimpa ya. Lihat dulu ya, saya kita pastikan. Hobi. Oke, iya, di harusnya tadi kirim dulu. Nanti dia nggak kirim. Oke ya, ternyata kalau tipe pos dia nggak simpan dua-duanya. Jadi saya bikin array si TXT hobi ini supaya dia nangkep. Karena kan kita mau bahwa si form hobi ini emang benar lebih dari satu kan. Nah, kalau tadi kan ibaratnya kita dapat box tuh. Ketika kita simpan hobinya cuma satu doang yang diambil gitu. Padahal kan kita isinya tadi ada dua, tapi hanya satu hobi yang diisi. Nah, jadi saya ubah si TXT hobinya ini sebagai array gitu ya. Jadi dia bisa menampung semua variabel yang diinputkan gitu kan. Jadi tadi saya cek S3 dia dapat tiga-tiganya. Oke. Nah, lanjut dulu. Oke. Nah, ini kalau ini ya, kalau apa? Kita nggak isikan actionnya. Jadi kita harus bikin logiknya juga di file itu juga. Oke, nggak salah gitu ibaratnya, tapi nggak direkomendasikan karena ibaratnya nanti
ketika formnya semakin meluas gitu atau semakin lebar, ya otomatis logik kita juga semakin lebar. Ya udah, gitu banyak file itu jadi ketumpuk antara penggunaan logik bikin kita tampilan sama logik kita memprosesnya ada di situ semua. Oke, ini sama ya tadi dengan post. Kalau post yang berbeda ke $post, kalau $get, kalau mau get pakai $_get, kalau mau dapetin post $_post. Oke, ini contoh ketika kita pakai ini pakai file. Ini sudah pakai file. Nah, ini buat iset atau empty ini buat validasi. Nah, jadi kita misalnya si $post nama atau si get namanya itu nggak diisi nih oleh si usernya gitu kan. Contoh tadi belum kita isi. Nah, ketika belum ada isi kan, ini ibaratnya tuh nggak akan bikin kita jadi error tuh, atau jadi masalah. Nah, jadi bisa kita set, bisa kita cek dulu gitu kan, apakah si user ini mengisikan gitu kan form yang kita mau gitu. Contohnya si form nama ini, apakah diisi atau enggak, ya kita pakai si iset atau si empty ini. Nah, jadi set atau empty ini akan ngecek apakah data tersebut ada atau malah nol gitu kan. Nah, jadi kalau dia udah nol ya udah bisa kita langsung kita bisa langsung ke proses next, langkah selanjutnya itu apa. Oke. Oke. Nah, misalnya di sini deh. Kita cek bahwa ini oke. Saya contohin dulu. Misalnya tadi kan kita tipe post, nah ini kita pakainya nih get. Otomatis datanya bakalan kosong dong ya kalau kita submit data ini. Karena tipenya post yang kita tangkap tapi tipenya get. Oke, nah karena datanya kosong gitu kan. Sorry, ini kan array kosong kan yang kita padam. Nah, otomatis kan ketika saya mau nampilin echo nama, echo password, si jenis kelamin, echo mobil, udah pasti error dong. Karena ya udah datanya itu error. Nah, kita kan nggak mau hal ini terjadi. Nah, di sini bisa kita validasi gitu kan. Gimana bisa kita cek if bisa pakai si set tadi. Nah, sini kan si variabel udah kita tampung ke si data, jadi kita panggil si data aja. Kalau kalian mau lihat, jangan pada si datanya udah pasti kosong ya. Ya kita pakai sini. Set data. Oke. Sama kalau kita pakai di oke ya. Jadi gimana ya? Cara contohnya itu diisi dulu ya.
Oke lah, anggap di refresh dulu. Namanya nggak kita isi. Ini kita pakai dulu. Kita kosongkan. Oh iya, ini kita bikin required ya. Lupa nih. Tuh, cobain dulu. Kita required. Oh, dimatiin, pantas. Oh. Oke. Misalnya ini iset. Jangan. Ya boleh lah, teksnya nama. Ini biar kalian tahu bedanya iset dengan ini apa. Dengan ini dengan empty apa. Udah, dekat outpost. Oke, nah di sini ya, sorry saya agak berantakan tapi ini. Nah kita lihat sini ya, saya kan nggak inputin si namanya, otomatis namanya itu ada, tapi isinya adalah kosong gitu atau nol gitu. Oke, nah ini bedanya antara iset dengan si empty. Nah kalau iset itu dia cuma cek isinya nih apa enggak, dia cuma cek apakah variabelnya itu ada atau tidak gitu. Jadi ketika dia iset dengan teks dan nama ini apakah ada atau tidak, nah jawabannya dia bilang, nah kalau kosong ya, apakah si nama ini enggak ada gitu kan atau apa. Nah karena di sini ada walaupun isinya kosong gitu kan, si teks dan nama ada tapi isinya kosong, ya udah dia bilang oh ini false, ini salah gitu. Si teks dan nama ini ada nih walaupun isinya kosong. Nah, beda kalau si empty itu dia cek sampai ke isinya juga. Jadi walaupun dia cek apakah teks dan nama ini empty atau kosong, nah, dia akan cek nih saya teks dan nama ada
Tapi dia cek lagi isinya. Oh, ternyata isinya itu kosong nih, nggak ada apa-apa. Ya udah, dia akan bilang ini true si teksnya nama ini. Nah, jadi fungsinya hampir mirip, tapi dia berbeda ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian cuma mau ngecek apakah di inputan post ini variabel yang kalian mau tuh ada atau tidak, nah kalian bisa pakai iset. Tapi kalau kalian mau cek apakah si value-nya gitu kan, value-nya itu pun juga walaupun ada, value-nya pun juga nggak boleh kosong nih. Nah, kalian bisa pakai empty. Nah, ini dua hal yang membedakan antara si iset dengan si empty. Oke, nah tinggal tergantung penggunaan kalian. Tanda seru ini tahu kan ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini set and post. Oke. Nah, ini oke, kita masuk ke salah satu dari CMC scam-nya ya. Baik lagi ya, karena kemarin kita baru fokus ke Apache-nya, sekarang kita fokus ke si MySQL-nya. Oke, ini skip Pak, aja. ada pertanyaan, Pak. Oh iya, kenapa? Halaman 11 presentasi Bapak, Pak. Saya coba menerapkan ini iset dan empty ke file welcome2.php. Errornya hilang dan outputnya juga hilang, Pak. Saya mau nerapin ini iset dan empty ke sana, outputnya hilang, Pak. Hilang lagi lemes malam. Aduh, berisik. Kamu kok marah? Aku lagi lemes tadi malam. Aduh. Cara nerapin iset dan empty ke sana. Kamu echo atau apa muncul nggak di situ? Kenapa, Pak? Kamu echo atau apa muncul nggak di situ? Enggak, saya terapkan sesuai dengan contoh yang di halaman 13, Pak. Iya, nggak cuma sesuai doang. Kamu paham nggak? Ini udah kamu arahin actionnya. Oh, udah kamu arahin, kamu tes dulu. Bener nggak? Apa yang kamu diarahkan itu udah sesuai atau belum? Nah, kalau udah sesuai, baru kamu bisa cek apakah metode postnya tertangkap atau tidak. Nah, kalau cuma kosong atau gitu, kan kita nggak tahu nih kesalahannya itu ada di mana gitu. Apa bisa jadi karena ternyata dia mengirim data ke file yang berbeda gitu. Kamu bukanya welcome 2 tapi ternyata dia ngirimnya ke welcome 1 atau ternyata emang tipe postnya itu salah. Atau mungkin ada error tapi ternyata settingan settingan PHP kamu tuh untuk apa ya? Kita sebutnya itu sebenarnya si PHP itu ada dua, ada developer mode, ada juga kita sebut bukan production mode. Nah, jadi kalau biasanya kalau nggak muncul itu settingan PHP kamu production mode tuh, jadi errornya tuh nggak akan tampil. Jadi khusus buat user. Jadi kalau user buka ada error ya dia nggak tahu kalau itu tuh errornya apa. Nah, kalau kamu bikin ke developer mode baru kelihatan errornya apa. Banyak faktor. Bapak Pak, kalau dalam strategi membangun dalam UMKM atau prinsipnya itu harus kayak gimana sih, Pak? Itu pertanyaan ke saya tuh. Membangun usahanya gitu loh. Kan itu banyak, gimana ya, saya bingung Pak. Jadi kita Kawan gak nyimak. Malah jadi saya yang nyimak. gimana ya? Saya belibet Pak. Oke. Aduh. Saya lanjut dulu ya. Jadi kita sampai. Oke, siap Pak. Baca. Oh, salah. Langsung aja ke sini. Oke. Jadi ini juga sama sih. Oke, skip. Oke, mau kemana masuk? Oke, kita masuk sini. Nah, database. Oke, sebelum masuk database, saya tambah ini dulu deh. Buat UAS kalian.
ini, aduh, nggak ada objeknya lagi. Bisa pakai contoh aja nih ya. Nah, ini kan baru data mentah nih, ibaratnya kalian dapat. Nah, kalian mau apa? Nanti proses sebelum kita masuk ke database, kita mau ngebuat gitu kan, mengkoneksikan. Kita ada suatu olahan lah di dalam data ini sesuai dengan kebutuhan objek kita. Nah, anggap ini kita PHP ya. Ini udah PHP ya. Kenapa saya PHP lagi? Oh iya, lupa. Ini tadi saya di sini. Ini lokasinya sesuai lagi. Ya, ini nggak bagus sih, tapi nggak apa-apa lah. Seharusnya terpisah ya antara si ini dengan si logic kita. Karena ini satu buah file, ya udah nggak apa-apa dah. Oke, nah misalnya data-data tadi itu yang diinputkan itu adalah data yang kita butuhin misalnya untuk membangun si objek rumah ini nih. Nah, ini kan kita dapat datanya nih. Nah, kita mau ibaratnya kita udah dapat datanya, kita udah bisa dong ngebangun si objek rumah ini. Nah, jadi ibaratnya di dalam sini nih kita nggak usah ada eko-ekoan. Nah, jalan ini data. Oke. Langsung bisa kita langsung bikin misalnya new rumah. Waduh, ini belum bikin namespace ya. Ambil namespace-nya dulu. Nah, ini ibaratnya balik lagi sih, tergantung ke objek kita. Misalnya si rumah ini, aduh, ada konstruktornya lagi. Oke. Oke. Kita tambahin di sini. Nama pemilik itu pakai nama, password. Password si pemilik, aduh, hobinya berbentuk array. Ya, oke. Hobi, pasangin dulu deh. Itu jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Di situ di rumah itu punya mobil. Oke, udah. Ini biar gampang, kita pakai getter and setter aja. Ini tergantung editor kalian sih. Ini buat kata bantu supaya ketika kita bikin variabel rumah ini sebagai objek rumah, kita udah terarah, udah dibantu nih bahwa si variabel rumah ini adalah sebuah objek rumah. Jadi ketika kita mau mengisikan gitu si rumah, kita udah dibantu bahwa si rumah ini punya properti apa aja atau punya behavior apa aja gitu.
Nah, tadi kita mau set milik. Nah, kita udah dapat rumah ini. Kita mau set lagi tadi password. Match. Kita mau set password. Nah, ini udah. Ini kita tinggal setin aja nih. Misalnya set data. Ini tutupannya. Password. Ini nanti dulu cek. Jenis kelamin. Oke, set. Mau. Khusus si apa ini si teks hobi karena dia bentuknya array, mungkin kita misalnya di sini anggaplah kita butuh logic lagi gitu kan. Di sini proses hobi ya. Jadi sini kita pakai for each deh. Kembali ke nggak apa-apa. Pondasi. Oh, iya, sini saya panggil si pondasinya, tapi nggak kita pakai, nggak usah dulu ya. Nah, ada pattern, jadi nggak kelihatan. Ini ya. Jadi misalnya anggap di sini si struktur ini saya udah taruh logic gitu kan buat ngeset si rumah ini. Ibaratnya data informasi yang kita butuhkan dari si user udah diisikan dari input, nah otomatis ya udah si ini tinggal udah bisa nih kita ngebentuk si objek rumah ini. Nah kita bisa ngeset dengan data yang kita dapatkan tadi dan masih kita udah bisa bikin objek si rumah.
Nah, di sini bisa kita set kan si pemiliknya, passwordnya, jenis kelamin, mobil, atau si hobinya, karena tadi kita dapat dari si user berupa lebih dari satu gitu kan. Nah, sedangkan si objeknya itu udah kita setting, ini udah kita setup bahwa ini nerimanya dalam bentuk string gitu kan. Nah, kita harus olah dulu dong. Di sini kita tambahin gitu. Ada satu buah logic gitu untuk memproses si hobi. Itu dia nge-convert dari si string jadi bentuk teks gitu kan. Atau mau kalian simpen array mentah pun juga nggak ada masalah gitu ibaratnya. Sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, kalau udah dapat seperti ini, udah sebenarnya kalau kita pakai apa ya? Ada banyak sih yang contohnya tuh ORM, Object Relational Mapper, ya udah ibaratnya nih bisa misalnya komennya tuh save itu sih rumah gitu, atau dia persis si rumah. Nah, ini kalau kita pakai Object Relation Mapper ya udah ibaratnya enaknya itu kita nggak perlu pusing si query tadi nih atau si database tadi, kita nggak usah pusing mempelajari MySQL buat masukin data ini ke dalam database kita, karena kita pakai Object Relation si ORM itu ya udah cukup kita definisikan bisnis kita mau gimana gitu kan, mau bikin rumah seperti ini, udah tinggal ketika kita save atau persis biar si ORM itu yang nge-query-in gitu dari si objek rumah ini menjadi bentuk ke dalam database. Nah, itu kalau kalian pakai ORM. Nah, tapi karena kita belum, jadi kita bikin nanti kita bikin ala-ala enggak ORM sih, tapi agak sedikit mirip-mirip. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kayak gini udah kalian tinggal proses si objek rumah ini, udah jadi keseluruhan data yang kalian dapat tuh udah seperti ini nih objek si rumahnya, yaitu si pemiliknya, si Mama Tika, passwordnya 1345, hobinya ada baca dan tulis, jenis kelaminnya laki-laki, oke, mobilnya Suzuki gitu kan. Nah tadi ada variabel lainnya yang udah kita setup di si mana tuh rumah. Si rumah, yaitu si tingkatnya 2, panjangnya 10, lebar 10 ya. Kita dapat atribut semua lainnya. Nah, ini contohnya buat kalian nanti was ketika kalian mau proses. Oke ya. Wajib dibikin walaupun nanti tadi itu kalian bisa aja gitu kan dari data ini kalian langsung masukin gitu kan ke dalam query. Ya, beresah gitu. Tapi kalau ketika menggunakan objek, kalian bisa lebih memvalidasi lagi gitu. Ketika kita mau kirim datanya itu udah memenuhi standar si objek rumah ini nggak? Kalau udah nggak memenuhi udah pasti error gitu, bisa kita tolak. Tapi kalau udah memenuhi ya udah tinggal kalian kirim aja si objek rumahnya ini udah selesai. Oke ya, kita lanjut. Kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau mengkonvert, merubah gitu kan dari data yang kalian terima itu ke dalam bentuk objek yang udah kalian buat atau kalian butuhin. Nah, sekarang kita lanjut ke si database. Ya, nah si database ini intinya adalah sebuah kumpulan data yang disimpan ke dalam komputer ya. Kita gunakan tuh untuk kita manipulasi datanya tersebut agar sesuai dengan informasi yang mau kita tampilin. Oke, nah sebuah database. Oke, ini khusus MySQL ya. Khusus MySQL ini terdiri dari bermacam tabel gitu ya, isi adalah kumpulan baris dan kolom untuk menyimpan data. Oke. Datanya itu biasa kita pecah ke dalam bentuk tabel-tabel ya, sesuai dengan informasi data yang kita mau. Karena setiap baris itu ya udah pasti adalah record-nya. Oke, nah sedangkan setiap kolomnya itu adalah atribut atau field-nya. Nah, di sini juga dibilang row atau baris itu adalah tuple atau record, sedangkan kolomnya itu adalah atribut atau field-nya yang kita mau. Nah, untuk mengelola ini kita butuh DBMS ya, Database Management System. Oke. Oke, sebenarnya database sekarang juga perluasannya tuh udah banyak, udah apa ya?
Oh. Oke, nah ini saya minimize dulu. Nah ini sebenarnya database sekarang tuh udah luas, udah banyak perkembangannya. Nah kita lihat langsung aja sekarang. Di sini kita lihat perkembangan database sekarang. Oke, nah ini berdasarkan apa ya? Popularity of the ranking update monthly. Oke, nah ini saat ini nih database yang lagi trending gitu di seluruh dunia. Oke, berdasarkan itu nomor 1 tuh Oracle, nomor 2 MySQL, dan di sini kita lihat, nah di sini database modelnya ya. Database modelnya itu sekarang ada banyak banget. Kalau dulu kita cuma taunya database cuma buat nyimpen data gitu kan, kayak MySQL atau Oracle. Nah sekarang database itu apa ya? Bukan berubah-ubah, berbeda-beda tipe kebutuhan ya. Jadi contoh di sini kalau Oracle masih 400. Oke, ya ini tipenya itu relasional gitu kan atau multimodel. Oke, special DBMS. Nah, sedangkan yang ke si MongoDB ini tipenya itu dokumen. Oke, jadi atau multimodel. Jadi kalau kita umumnya tahunya si database itu berbentuk table gitu atau apa. Nah, kalau si MongoDB ini enggak, dia itu nyimpennya berbentuk objeknya langsung. Nah, jadi sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian butuh yang disimpan langsung objek persis itu contohnya siapa ya? Contohnya itu dulu Facebook. Facebook itu dulu pakai MongoDB karena dia beranggapan ibaratnya tim riset dia itu ya udah bahwa sekali tiap orang itu bikin akun di Facebook ya udah itu jadi user satu buah objek kalian gitu. So, saya bikin Facebook ya udah itu jadi objek Irwan Manuela. Dan isinya nanti kan ketika saya beraktivitas di Facebook itu ya paling saya bikin status, komen atau apa yang akan bertambah ya di objeknya itu, di objeknya si Irwan punya data objek komen, nah udah dikumpulin di situ objek. Jadi ketika ini anggapan dulu ya, saya hanya berandai-andai gitu. Anggapannya berarti ketika si Facebook ini mau nampilin gitu kan, saya buka login, saya buka profil ya udah si developer Facebook nggak usah pusing-pusing query ke komen kemana-mana pun tinggal masuk ke MongoDB, ambil objeknya si Irwan, udah dapat semua komennya si Irwan pernah bikin status apa aja. Nah, kayak tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian sifatnya transaksional gitu kan, misal kalian mau bikin report daily harian, data transaksi penjualan atau apa, nah itu nggak cocok pakai MongoDB karena MongoDB itu sifatnya ya udah sekali buat objeknya hanya ada satu gitu. Kalau transaksional kan setiap hari bahkan mungkin setiap menit atau setiap detik datanya bertambah terus-terusan, otomatis nggak kurang pas gitu kalau pakai MongoDB. Nah, si Redis ini plus ini apa sih? Aduh, saya pencet lagi. Oke. Nah, ini beda lagi nih si Redis ini. Redis ini misalnya memori data. Oke, nah jadi dia itu sebenarnya bukan database, tapi dia penggunaannya itu adalah di memori. Jadi bukan ke dalam. Biasanya kita simpan database itu kan di database itu nyimpannya ke dalam hard disk kita ya. Nah bedanya kalau si Redis ini dia nyimpannya di memori kita nih atau RAM kita nih. Otomatis kebutuhannya juga berbeda lagi. Si Redis ini juga bukan untuk nyimpan data, tapi penyimpanannya tuh tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi tujuannya dia nanti beda lagi. Oke, supaya nggak melebar gitu. Ada Elasticsearch dan macam-macam ya. Ini kalian nggak harus mesti pelajari nomor 1 nih terbaik nomor di dunia gitu. Nggak harus, sesuai kebutuhan aja. Kayak contohnya tentang penggunaan apa sih ini tadi saya lupa, memori, penggunaan penyimpanan data di memori ini kita sebutnya memory cache. Oke. Iya, sebagai key value store gitu, kebutuhan kalian. Kalian nggak bisa paksain gitu pakai Oracle. Otomatis bisa dibilang sih di sini ya nomor 1 untuk penggunaan tipe yang key value. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita masuk fokus ke RDBMS ya. Fokus dulu ya. Jangan tadi kan udah melebar ke yang lain-lain. Nah, fokus ke sini. Nah, kalau si
RDMS ini cara kelolanya tuh dengan cara ya balik lagi sesuai dengan namanya Relational Database Management System. Ya, kita bahwa setiap tabel atau setiap data itu adalah saling berelasi nih atau saling berhubungan di mana satu tabel lainnya ya. Nah, gimana cara mereka saling berhubungan gitu kan? Nah, cara berhubungannya itu mereka melalui kita sebut itu satu buah field atau field kunci. Nah, jadi si field kuncinya itu ada dua, primary key sama foreign key. Oke, jadi misalnya tadi kita bikin file data apa tadi? Data rumah, oke. Nah, untuk menandakan gitu kan. Kayak tadi saya nama rumahnya itu rumah Tika. Nah, ketika kita simpan rumah Tika untuk menandakan gitu bahwa si rumah Tika ini unik dalam database itu hanya ada satu gitu kan. Nggak boleh ketika insert lagi yang kedua kali rumah Tika juga gitu kan, bahwa menandakan bahwa walaupun ada dua rumah Tika, tapi kita anggap bahwa ini tuh dua rumah yang berbeda gitu. Anggaplah bahwa si Tika ini punya dua rumah. Nah, kita nanya dengan si primary, dengan primary key. Oke, jadi si primary key ini disebut yang nandain nih bahwa si rumah Tika 1 dengan rumah Tika 2 itu adalah rumah yang berbeda atau setiap rumah itu unik. Nggak ada rumah yang sama gitu, walaupun namanya sama-sama persis, sama-sama rumah Tika. Nah, si foreign key ini untuk melengkapi, oke, si relationship misalnya si rumah Tika ini berhubungan dengan apa ya? Data perabotan gitu. Kita bikin tabel perabotan. Nah, di dalam perabotan ini buat nandain gitu, mana perabotan punya rumah Tika 1, mana perabotan punya rumah Tika 2. Nah, kita nggak mungkin dong bikin si perabotan itu udah pasti punya primary key sendiri gitu untuk nandain mana meja, mana kursi, mana itu. Nah, tapi untuk nandain mana perabotan rumah Tika 1, mana perabotan rumah Tika 2, nah kita pakainya si foreign key ini. Nah, jadi dalam si tabel perabotan itu kita bisa definisikan foreign key buat menandakan foreign key-nya ini adalah ID si rumah Tika nih atau yang merujuk ke dalam primary key dari si rumah Tika tersebut. Oke. Nah, ini beberapa perintah yang di dalam MySQL atau di WMS ini, yaitu yang akan sering ya, kita pakai, khususnya 4 hal pertama ini, yaitu adalah insert, update, select, dan delete. Sesuai ininya ya, ini sih tinggal bahasa Inggris saja. Nah, kalian ini kalau insert berarti menyimpan, update mengubah data gitu kan, select itu mengambil, delete itu menghapus gitu kan. 4 ini pasti kalian akan pakai terus gitu. Mungkin kalau kalian ngambil jalur developer ya udah seumur hidup kalian pasti ketemu 4 hal ini nih, udah nggak mungkin enggak nih. Insert, update, select, dan delete. Oke, kecuali pakai ORM ya. Kalau ORM kemungkinan itu si insert dan update itu enggak, karena kita langsung nge-process objeknya gitu kan. Paling cuma main di delete pun juga termasuk enggak sebenarnya, cuma main di select doang. Kalau ada butuh perubahan yang begitu custom gitu, kebutuhan pengambilan datanya. Oke, dan sisanya ini opsional gitu, kayak menghitung banyaknya data itu pakai count, menghitung jumlah data pakai sum, menghitung rata-rata average, dan ada beberapa lagi. Ya, masih banyak sebenarnya. Oke, nah untuk mengolah tadi nih, kita butuh satu buah bahasa lagi. Oke, nggak usah panik, nggak usah bingung. Kok nambah lagi gitu kan? Udah PHP, udah nambah HTML, sekarang nambah lagi. Ya ini nambah, tapi simple kok. Si SQL ini namanya Structured Query Language. Jadi bahasa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan si database. Ya, jadi si SQL ini juga bahasa yang kita gunakan untuk mengakses data gitu atau database relation. Oke, nah secara de facto bahasa ini untuk manajemen database relasional. Oke, dan SQL ini sebenarnya hampir semua database ya menggunakan. Jadi kalau kalian mana baik lagi ke tadi. Nah, kalau kalian lihat ke sini, sebenarnya bukan hampir sih, mayoritas gitu bahwa semua ini pakai bahasanya itu ya si SQL tersebut. Walaupun si Oracle agak berbeda, tapi dia sebenarnya mirip-mirip lah 70-80% lah, mungkin beda sedikit gitu. Mungkin ada bedanya di antar ada trigger, ada apa. Nah, gitu juga MySQL udah pasti ya. Microsoft PostgreSQL gitu kan.
SQLite, Elasticsearch juga sama. Oke. Nah, jadi ketika kalian paham si SQL ini udah otomatis ketika kalian mau pakai database apapun ya kemungkinan berubahnya tuh hanya sedikit gitu. Oke. Nah, ini perintah si query tadi ya ada 4 nah tadi saya bilang ada select, update, delete, dan insert. Nah setelah itu ada juga beberapa si add, drop, create, and replace. Bagus juga sih kalian pelajarin. Sebenarnya ini ada beberapa yang zaman sekarang itu kalian tuh udah dipermudah gitu, udah dikasih shortcutnya, udah dikasih apa ya? Saya sebutnya udah dikasih menunya lah. Kalian tinggal klik aja, klik drag and drop atau cuma tinggal klik itu kalian jadi gitu. Tapi kalau kalian mau pakai query juga nggak ada masalah gitu, sah-sah aja. Oke. Nah, kita masuk ke tadi ya, salah satu DBMS-nya, yaitu si MySQL. Tadi si MySQL itu peringkat kedua ya dia. Oke, si MySQL ini dia sebenarnya populer ya karena lebih dahulu, yang kedua itu dia gratis, yang ketiga ya karena dia open source, pengembangannya juga cukup banyak. Oke, nah dia populer karena menggunakan SQL. Dia juga sifatnya free gitu kan di berbagai platform. Kalau yang lain tuh kita harus bayar gitu kan langganan dan nggak murah gitu kan. Jadi lebih sasaran mereka tuh lebih kayak corporate atau bisnis yang udah berjalan. Beda kalau si MySQL ini ya kalian yang mau belajar, yang mau buat bisnis, mau buat apapun ya udah silakan pakai aja karena dia sifatnya free. Oke, nah si MySQL ini instalasi. Oke, ini contohnya ya. Si MySQL ini dia bisa instalasi database, melakukan proses administrasi, ada proses trigger, ada si store prosedur maupun pemilihan engine database-nya. Oke, nah si MySQL ini juga bisa mengolah tipe datanya, jadi nggak cuma terima data yang kita dapat terus dia simpen, tapi juga dia bisa kelola juga sesuai tipe data kebutuhannya gitu kan, mau tipe numerik, mau tipe date gitu, date and time, maupun juga tipe string. Oke, ini saya agak percepat aja ya. Si tipe numerik otomatis ya udah kalian tahu tipenya itu numerik gitu kan. Nah, masalah tipe datanya nanti ada banyak, bisa integer, bisa small int, bisa desimal, bisa juga numerik. Kan kalau mau yang desimal pakai float atau real. Mungkin kalau kalian nanti di MySQL-nya itu udah ada gitu drop down-nya, kalian nggak usah pusing gitu mau tipenya apa. Jadi kalian udah dikasih pilihan, tinggal pilih mau yang mana sesuai kebutuhan kalian. Oke. Nah, ini tipe numeriknya. Oke, sebenarnya ini penting sih ini. Buat ngatur kalian bahwa ketika database itu kalian simpan kan dia akan ngambil memori tuh. Nah, jadi penggunaan tipe data yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya database kalian gitu di kemudian hari gitu kan. Ibaratnya kalian pikir ini ya nggak penting gitu apa aja gitu kan. Tapi ketika nanti datanya udah makin besar gitu kan, dari awalnya cuma puluhan transaksi jadi ribuan, puluhan ribu, udah mulai jutaan, jatuhan udah mulai ratusan juta atau mulai sekian banyak, ya ibaratnya selisih 1 bit atau 1 byte juga dikali 10 miliar ya gede juga ibaratnya. Nah, ini penentuannya. Jadi kalian kalau masih kecil ya oke lah kalian pakai tipe, tapi ketika udah membesar ya tipe ini akan sangat berpengaruh terhadap penyimpanannya. Oke. Nah, jadi si TinyIn misalnya ini jangkauan gitu kan, dia cuma bisa dari angka minus 128 sampai 127 gitu kan. Small int dia dari minus 32.000 sampai 32.070. Nah, nanti ukurannya ya kan ketika kalian simpan, ketika disimpannya itu setiap satu record data, misalnya kolom quantity gitu. Nah, kalian kolom quantity kalau kalian pakai TinyIn ya setiap satu record data yang disimpan ya udah dia hanya nyimpen data ukurannya itu 1 byte. Nah, jika kalian pakainya
misal pakai tipe in gitu kan, nah, datanya kan dia sampai berapa tuh, 2 miliar ya, 2 miliar sampai minus 2 miliar 147 juta sekian bla 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 sampai ke 2 miliar ini kan. Tipe datanya 4 bit. Itu udah berasa kan tuh, udah 4 kali lipat gitu. Ketika ya kalian aja gitu kan. Ketika data kalian udah nyentuh 1 miliar data, ya udah otomatis ukuran database kalian udah membesar 4 kali lipat gitu. Karena kesalahan tipe data doang. Tapi kalau masih belajar. Kalau masih tipe kalian tahu bahwa data ini sifatnya itu kecil atau apa, ya udah. Hal ini nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau dia sifatnya transaksional dan data itu banyak, hal ini akan sangat amat berpengaruh. Oke, ini beberapa tipe data lainnya. Jadi kalian bisa compare sendiri, jadi kalian tahu penggunaannya itu kapan harus menggunakan in, kapan harus pakai tiny in, atau kapan harus pakai bilangan desimal gitu, float atau apa, atau pakai bilangan apa tipe data lainnya. Ini kan baru numerik doang nih. Nah, ini tipe data date and time. Date and time juga sama. Dia bisa pakai tipe date, bisa simpen time maupun dua-duanya, date and time, maupun juga tipe yang tahunnya aja gitu, atau year. Oke. Nah, ini 3 tipe karakter. Karakter juga sama, ada banyak ya. Ada char, ada varchar, ada tiny text, ada text, ada beberapa DBMS itu malah mungkin udah mengikat karena ini mirip-mirip ya kayak si cara sama varchar, jadi mungkin dia udah definisikan langsung gitu. Ini pakainya tuh varchar, ya udah kalian ngikut aja gitu. Kalian nggak bisa maksa gitu. Gue mau pakainya char gitu, tapi si MySQL ini cuma nyediain misalnya varchar doang. Ya udah ikut aja pakai varchar. Oke. Nah, ini juga sama ya, tipe data block atau biner. Oke. Simpannya jadi untuk menyimpan data gambar. Tapi ini sebenarnya udah jarang ya, karena biasanya gambar itu kita taruhnya itu udah ke cloud, jadi jarang kita simpan pakai database sendiri. Karena ukurannya ya, karena baik lagi data kemajuan teknologi, gambar-gambar sekarang udah makin ngaco ukurannya. Foto pakai kamera kalian aja udah bisa berapa puluh mega gitu ibaratnya. Nah, bayangin aja ketika foto itu kalian simpan gitu ke dalam database kalian, ya udah meledak database kalian. Oke, tipe data yang lain. Oke, masih banyak lagi ya tipe data yang lain. Ada enum, ada set, mungkin nanti tipe data yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini kalkulator. Ini buat latihan kalian aja. Oke, buat kalian belajar, buat kalian coba-coba. Silakan dikerjakan, nggak usah dikumpulin, buat latihan aja. Oke, setelah itu udah. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Nyediaan UAS, iya individu, masih lagi nanya. Judul aman ya? Saya belum cek sih, tapi nanti siang mungkin saya tarik datanya. Sambil nunggu bertanya, ini kameranya dinyalakan ya, sambil saya absen. Berkurang setengah gitu ya. Oke.
Oke. Nggak ada pertanyaan? Saya izin Paham bertanya, Pak. semuanya? Oh iya, baru mau ini. Apa tuh? Untuk yang UAS itu perlu pakai database juga nggak, Pak? Pakai dong. CRUD gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya database tersebut offline awalnya kan, kalau pengen di hosting itu caranya gimana sih, Pak? Caranya di hosting. Biasa sih hostingnya nyediain juga tempat buat naruh database-nya. Oh. Kalian tinggal apa ya, dari lokal kalian tinggal kalian ekspor, taruh aja ke dalam dia. Udah selesai. Bisa nanti sama gua. Kalau hosting itu biasanya ada yang gratis nggak sih, Pak? Halo? Iya. Apa tadi suaranya kecil? Kalau hostingan yang kayak gitu ada yang gratisan nggak sih, Pak? Setahu saya ada sih MySQL gitu. Ada ya? Ada Pak, tapi lama banget Pak. Ya gratis. Dia kan Wajar. Juga gratis. Iya lama banget. Juga gratis. Saya pernah pakai Netlify, Pak, terus tapi nggak masuk gitu database-nya. Nggak tahu Netlify caranya. itu bukan generate ya. Oh, bukan apa ya? Iya, ya terserah sih. Kalau saran saya sih mending sewa aja toh. Jadi apa ya? Kan jadi experience. Iya benar sih jadi experience. Kedua hal itu pasti apa ya? Pasti kepake kok. Malah jadi nilai tambah gitu ketika kalian nanti pada kalian lulus atau mau kalian ngelamar kerja gitu kan kalian pasti butuh portofolio, kalian butuh ini. Ketika kalian ada pengalaman seperti itu udah jadi sebuah nilai tambah plus banget nih. Oh nih orang pernah nge-hosting, oh dia tahu nih cara-cara hosting, cara-cara ini. Nah itu udah apa ya? Sebagai recruiter terus ngelihat fresh graduate yang udah paham itu udah kayak nilai dari segi user sih, bukan dari segi recruiter, dari segi user ketika itu udah nilai tambah plus gitu. Menurut saya sih nggak ada contoh apa ya? Kalian juga bisa banyak buat kebutuhan kalian sih. Terserah lagi. Mending patungan aja kalau misal kalian ribet gitu kan, kalau nyari yang gratis otomatis kan ya namanya juga gratis gitu kan, ada yang lemot, ada yang serba terbatas, nyari fiturnya juga mungkin lebih dipersulit, lebih apa ya ngoprek untuk mencari tahunya pun juga kalian butuh resource lagi gitu. Dan ketika kalian lulus ya ilmu juga sih itu. Tapi lebih berbeda gitu. Beda dengan kalau udah handling punya database sendiri, server sendiri gitu kan. Ketika kalian mau ini terus kalian lulus ketemunya ya gitu-gitu juga ibaratnya nge-hosting lagi, bikin server sendiri gitu. Malah lebih bagus lagi kalau kalian sewa VPN. Lebih mantap lagi. Jadi beda lagi sih. Intinya ya ada harga ada kualitas lah. Kalau kalian sewa yang murah pun juga ya pasti mereka juga ya namanya juga bisnis ya kan dicari untung gitu. Tapi kalau sewa VPN itu kan satu server tuh. Nah, biasanya dia lebih mahal lagi. Tapi kalian bukan lebih puas ya, lebih leluasa gitu. Tapi itu nantilah kalian butuh. Bertanya Pak. Iya. Pada file pertemuan 11 hari ini ya Pak, saya lihat di setiap latihan ini tag head-nya itu kok nggak ada ya Pak ya? Padahal head itu kan elemen penting dalam HTML Pak. Ini seperti contoh ini latihan kalkulator sederhana, ini head-nya kok nggak ada ya Pak ya? Iya, balik lagi sih head itu kan dia buat simpan settingan di atas tuh ya balik lagi ya, emang itu penting kamu bener gitu tapi kan di sini kan saya harus apa ya menampilkan seluruh isi codingan kalian yang banyak ini ke dalam satu buah slide gitu kan harus ada beberapa yang nggak terlalu bukan nggak berfungsi ya nggak jadi fokus kita gitu kan yang nggak harus kita tampilin
Itu sih saya cuma potong gitu aja. Tapi sebenarnya benar kamu, ini tuh penting gitu untuk nge-set apa. Tapi kan ketika kayak contoh kalkulator ini kan yang mau kita fokusin adalah si kalkulator ini nih supaya bisa berjalan atau enggak nih. Bukan tentang si title kalkulatornya ini apa, tentang ini yang kita fokusin ya sini. Makanya beberapa itu ya saya potong-potongin gitu biar muatnya plek dan apa yang kalian mau ya, apa yang saya mau gitu bahwa si kalkulator sederhana ini prosesnya ada apa aja ya udah kalian lebih nangkep gitu ketimbang saya taruhin ada header, kalian nanti saya tambahin lagi ada variabel pendukung, nanti saya taruh footer. Udah makin makin mampet apa sih bahasanya, makin padat gitu kan isi satu file ini, kalian juga bacanya makin puyeng. Yang ada nanti saya makin kecilin juga lulus object oriented kecamatan semua lagi. Mana faktor nomor 11? Iya juga sama. Saya nyontohin sini pakai header nggak ya? Pakai sih. Ini PHP struktur. Iya, oke. Iya, ibaratnya kan kayak gini kan ya penting sih bahwa si header ini selalu ada gitu kan. Tapi kan ketika fokus kita bukan ke si header ini gitu kan, tapi kan mengenai si form ini ya udah gitu kan. Kenapa saya harus kenapa ditampilin si headernya ini, malah ada mungkin yang teman-teman yang kurang gitu jadi fokusnya malah ke header ini, malah bukan fokus ke si form yang harusnya jadi fokus kita. Gak kasih kepala. Oke, ada lagi? Izin tanya Pak. Iya. Halo Pak. Terkait dengan UAS, boleh ya pakai framework gitu? Untuk UAS menggunakan framework, tidak pakai PHP natif. Iya. Menggunakan framework PHP, tidak menggunakan PHP natif gitu Pak. Boleh Pak? Boleh. Saya udah bilang terserah kalau kalian punya. Nah di sini advantage gitu. Ya kalau framework kan umumnya MVC gitu Pak, polanya, dan OOP-nya sudah terbangun sendiri oleh pembuat framework itu. Betul. Nah, Bapak kan bilang di sini ada penjelasan OOP kalian kata Pak sama fungsionalitas. Jadi kalau di framework itu gimana caranya itu Pak? Bapak menilai? Ya nggak ada masalah. Kalau kalian udah pakai framework, saya bilang itu kan jadi advantage tuh buat kalian. Ya udah, kalian pakai aja. Toh si framework itu udah best practice-nya udah bahkan beberapa framework saya bilang itu udah object oriented, ya udah kenapa kalian harus ngerubah lagi gitu. Ibaratnya si framework-nya udah ngesediain, udah ada object oriented, tinggal kalian pakai. Ya nggak usah kalian rubah ikut-ikutin ke native seperti ini gitu. Kalian pakai aja apa yang disediain. Oh gitu. Ya kalau standarnya kan sudah ada, kalau dirombak pun pasti menjadikan kita kewalan gitu Pak. Nah, dengan sistemnya sudah MVC gitu, model view controller. Iya. Baik lagi, saya garis bawain dulu ya. MVC sama object oriented itu berbeda loh. Iya betul. Cuma sistem MVC ini kan sudah extend dari kelas-kelasnya, terus dikontrolnya baru dibuatnya fungsionalnya atau fungsinya gitu Pak. Betul. Takutnya kalau Bapak minta dirubah kembali tanpa MVC-nya, jadi tidak berguna framework-nya gitu Pak. Enggak pakai aja. Toh kalau saya juga masih paham kok kalau masih. Okay. Kecuali kalian pakai CI. Nah, dulu. Sorry, saya potong dulu. Iya. CI, setahu saya CI versi 2,14 ke bawah itu masih belum object oriented tuh. Walaupun dia sudah MVC, ya. Tapi ketika dia udah mulai ganti bukan ganti pengembang apa ya, kalau dalam definitif developer udah ganti orang lah ibaratnya, itu udah mulai mengarah ke object oriented tuh selesai di atas versi 2,14. Kalau kalian pakainya Laravel itu udah pasti object oriented dah udah. Nah balik lagi kalau saya mungkin pakai YI Pak. Oh pakai YI iya dia udah object ya sudah objek.
Itu yang untuk itu saya tidak terlalu paham Pak, kemarin kurang jelas. Satu kata benda, satu kata sifat itu maksudnya apa Pak? Nah, itu tanya teman-teman kamu ya. Oke. Siap Pak. Hanya itu Pak. Oke. Terima kasih. Tuh. Oke, ada lagi? Ya, teman-teman dibantu ya tuh ya. Tadi siapa namanya ya? Dia masih bingung mengenai penentuan tema UAS. Biar mungkin teman-teman yang lain juga mungkin sebenarnya ada yang belum begitu paham juga, jadi bisa lebih ngudeng lagi. Oke, ada lagi? Snowflake. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kira-kira ada kriteria tertentu nggak ya Pak yang UAS-nya itu nanti akan mendapatkan nilai lebih tinggi atau nilai plus gitu Pak? Kriteria nilai plus itu sebenarnya nggak ada sih. Fokus kita. Iya, fokus kita semua sih. Fokus kita itu kan kita memahami si object oriented ini ya. Lebih sekarang ini yaitu kedua itu sampai cara penggunaan si object oriented ini. Nah, kalau kalian yang udah punya advantage gitu kan, udah pernah ngoding sebelumnya, udah tahu penggunaan framework, udah tahu itu, ya udah itu jadi advantage buat kalian. Tapi kan mungkin buat teman-teman yang baru masuk gitu, atau mungkin dia dari bukan di jurusan yang belum mengenal apapun gitu tentang coding, ya masa dia nggak bisa dapat nilai plus gitu karena dia nggak tahu framework atau mungkin dia start lebih dahulu. Ya baik lagi, fokus saya itu ya udah cuma kalian itu paham object oriented dan bisa cara menggunakannya, terlepas kalian udah ada yang ibaratnya udah ada yang skillnya dari awal udah di sini nih, ada yang awal baru di sini. Belum lagi kan saya juga nggak bisa apa ya, saya juga nggak tahu gitu kan kemampuan belajar kalian, cara penyerapan pemahaman kalian itu kan juga berbeda-beda gitu kan. Jadi saya udah tetap tentuin gitu kan standar kalian itu segini, ya udah mau kalian yang dari awal udah punya start segini, mau yang dari awal segini, yang penting ketika kalian menyentuh satu gini ya udah kalian lulus gitu. Sesimpel itu kok. Bentuk penyerahan tugasnya nanti apakah codingannya nanti bakal diserahkan atau nanti saya dokumentasi biasa gitu? Nanti saya buatin di e-learning file buat submit nilai lagi file kalian, cuma jangan gede-gede ya. Oke. Oh, berarti codingannya yang diserahkan beserta eksportan database-nya ya Pak? Codingannya atau ya dokumentasi video gitu Pak, biar Bapak lebih gampang ngujinya gitu Pak. Sama link kan kita taruh di hosting. Kamu taruh link aja sama dokumentasi filenya, udah cukup. Oke, sip. Berarti harus ada hosting ya Pak? Iya. Kayaknya saya udah taruh deh syarat itunya ya. Ada di learning kok, saya taruh kok. 3 syarat buat si pengumpulannya. Oke, baik Pak. Kasih Pak. Oke. Kalian serius-serius amat. Masih lama coy. UAS kita berapa? 5 pertemuan ya? Kalian nggak rakyat Indonesia banget nih. Masih ada yang lain Pak, banyak Pak. Iya. Jadi ngicil. Udah fokus UAS aja pertanyaan semua ini. Oke ya, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. See you next week. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak.